Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidal anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah kita bersua kembali. Ya, hari ini alhamdulillah sudah masuk di bab ke-7. Subhanallah. Sudah banyak bab yang kita baca, ya, bab 1 sampai bab 6. Hari ini kita masuk di bab 7, yakni bab al-yaqin wa tawakkal. Bab tentang keyakinan, ya, yakin dan tawakal. Ya, bertawakal kepada Allah, yakin akan janji-janji Allah dan lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada hari ini kita akan membahas muqaddimah seperti biasa. Kajian awal dari setiap bab pasti Imam An-Nawawi akan menjelaskan, ya, memaparkan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penegas, ya, atas hadis-hadis yang nanti akan kita bacakan selanjutnya. Untuk itu tetap stay bersama dengan kita, ya, ikuti sampai akhir, jangan di skip agar manfaat. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala: "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما." Surah Al-Ahzab ayat 22. Dalam hal ini Allah berfirman, ya, walamma ra'al mu'minun al-ahzab, dan ketika orang-orang beriman itu melihat, ya, golongan-golongan yang bersekutu, ya. Ini cerita setelah perang Uhud, ya. Dan umat Islam melihat begitu banyak pasukan musuh, ya, mereka bersekutu, berkumpul ramai banyak sekali, dan umat Islam hanya sedikit sekali. Nah, ini Allah menjelaskan tentang ini. Ketika orang-orang yang beriman itu, ya, melihat golongan musuh udah mulai ramai nih, banyak banget, umat Islam sedikit. Apa kata mereka? Umat Islam, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Nanti nih, lihat nih, ya, kata mereka, inilah seperti apa yang telah dijanjikan, ya, oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan sungguh benar apa yang telah disampaikan oleh Allah dan utusannya, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kedustaan yang dipaparkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, mengenai hal ini. Tentang apa? Bahwa meskipun mereka banyak, umat Islam sedikit, umat Islam pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Meskipun mereka melihat begitu banyak musuh, ya, sedangkan mereka sedikit, tidak muncul rasa takut sedikit pun dalam diri mereka, tapi yang muncul adalah apa? Tertambah zadahum, tertambah pada diri mereka imanan wa tasliman. Ya, malah munculnya itu keimanan dan ketundukan, kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak takut mati. Itu hebatnya orang Islam ya. Muslim itu mengenai seperti ini itu nggak punya rasa takut karena punya clue bahwa orang yang mati di jalan Allah itu pasti akan mendapatkan predikat syahid. Maka mereka nggak takut. Sehingga dengan demikian yakin. Ini karena bab yakin. Yakin akan janji Allah tersebut. Adanya pertolongan Allah. Dan adanya janji syahid surga bagi mereka yang wafat dalam perjuangan. Dan mereka pada akhirnya tawakal berserah diri kepada Allah. Dengan imanan wa tasliman. Dengan keimanan dan ketundukan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal. Berserah diri, ya, nyandar, ya, nyendernya jangan nyender ke orang, nyendernya ke Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama. Jadi dalam ayat pertama ini kita itu pasti punya masalah, ya. Kalau ayat ini tadi bicara tentang peperangan, umat Islam cuma sedikit, sedangkan musuh begitu banyak. Umat Islam nggak perlu takut karena mereka bisa menggunakan kekuatan iman dan taslim tadi, ketundukan, kepasrahan diri kepada Allah. Itulah tawakal. Itulah senjata kita yang bisa kita pegang. Ya. Dan tentu kalau dalam konteks kita saat ini yang tidak berperang di Indonesia, tentu kita berserah diri kepada Allah dalam konteks seluruh masalah yang kita miliki ya. Kita ini kan nggak punya tidak punya masalah gitu, nggak punya, pasti punya masalah, nggak ada satupun yang nggak punya masalah. Nah, ketika kita punya masalah, yakin Allah pasti bantu dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ini surah Ali Imran ayat 173 sampai 174 ya. Pada ayat ini Allah ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa ya orang-orang alladzina, ya orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya qala lahumun nas, ya di mana kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, ya ada orang-orang yang ngomong kepada mereka, ya innan nasa qad jama'u lakum, ya kalian nggak tahu ya, sesungguhnya orang-orang tuh udah ngumpul tuh, mengumpulkan pasukan. Kalian nggak tahu itu mereka udah ngumpulin pasukan semua tuh, ya fakhshawhum, takutlah pada mereka itu, mereka banyak banget tuh. Takut dong. Ini nyuruh kita takut ya. Ya. Apa kamu istilah bahasa Indonesia? Kamu nggak takut tuh? Musuh kamu tuh banyak, rame ya kalau istilah sekarang ini. Kamu nggak takut tuh preman tuh?
Nah, nanti dia keluarin senjata samurai, kamu nggak takut? Ya. Bagi mereka yang punya iman, ya, mereka akan dengan sendirinya fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dalil zikir yang diajarkan oleh Allah. Ketika ada muncul informasi yang ingin menakutkan dirimu, menakutkan diri kita ini, kita ditakut-takuti oleh orang lain, apapun itu, ya, maka jangan lepas iman itu, tapi kuatkan iman, lalu tanamkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita ini Allah lah sebagai penolong, ya, dan Allah lah sebaik-baik ni'mal wakil, ya, sebaik-baiknya tempat, ya, untuk kita minta perlindungan karena kita bersandar pada Allah, ya. Jadi yang betul-betul enaknya untuk kita bersandar, ya, bertawakal itu hanya kepada Allah. Nanti kalau kita sudah bersandar, bertawakal kepada Allah, ya Allah pasti nolong. Itu. Maka cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti ada lanjutannya, ya, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Silahkan dibaca. Bahkan kalau kita membaca hizibnya Imam Nawawi, itu kan setelah akhir kita akan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu ya. Insyaallah nanti satu kali kita akan membuat video, ya, pembacaan hizib Imam Nawawi yang kemudian bisa ini digunakan di dalam rumah kita untuk kemanfaatan diri kita dan keluarga kita, ya. Tapi baca itu tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Ya, dan maka mereka nanti akan kembali, ya, dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mendapatkan bencana apa-apa. Ya, tidak akan mendapatkan keburukan apapun. Ya, mereka mengikuti ridhonya, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah mempunyai, ya, bagi Allah, milik Allah itu, ya, keutamaan, ya, dalam hal ini ridho yang amat besar. Ya, jadi sahabat ngaji narasi online, mulailah untuk pembiasaan berzikir hasbunallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Biasakan itu. Apalagi kalau minta maaf masih punya anak-anak banyak yang mau sekolah, banyak sekali orang minta maaf, ya, saya dosen di kampus, apalagi sebagai pimpinan, sering kali mendengarkan orang-orang yang selalu curhat, gitu ya, mengatakan orang tua kami nggak bisa lagi bayarin. Ya, banyak orang tua yang kemudian tidak mampu lagi membiayai anak-anaknya sekolah. Ya, bacalah ini, zikirkan ini, tanam zikir ini dalam rumahmu. Ya. Baca dari mulai orang tua, dari bapaknya, istrinya, ya, ya, suami, istri, anak-anak, bacalah itu hasbunallah atau hasbiyallah ni'mal wakil. Ya, maka insya Allah itu akan menjadi jalan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena wallahu dzu fadlin azim, karena dalam konteks ini yang memiliki itu semua adalah Allah. Nah, jadi biasakan bagi kita semua untuk membaca itu, ya. Ingat apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bacakanlah itu sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak, dan tanamkan dalam diri kita isinya.
Kembali Allah berfirman, wa qala ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Dan bertawakkallah kamu itu kepada Al-Hayy yang maha hidup, alladzi la yamut, yang ia tidak pernah akan mati. Jadi kalau mau bersandar itu kepada Sang Maha Hidup. Siapa Sang Maha Hidup? Ya Allah. Ya. Maka kalau kita tahlilan itu kan, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. Gitu ya. Ini kita maknai ya. Ketika baca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha hayyun, maha hidup, dan Allah itu maujud. Nah, ini yang perlu dipahami. Maujud ini itu apa namanya, kalau di bahasa Indonesianya kan diadakan. Nah, sedangkan Allah kan bukan diadakan. Ya. Allah itu Sang Maha Ada. Ya, wajibul wujud. Ya, bukan yang maujud yang diadakan. Loh, kok ketemu antara hayyun sama maujud? Hayyun maujud. Ini kalau orang nggak ngerti, lalu kemudian diterjemahkan biasa, bisa bahaya itu. Hayyun maha hidup, maujud yang diadakan. Allah maha hidup yang diadakan. Maksudnya yang diadakan itu adalah rasa. Ya, Allah maha hidup yang rasa wujudnya itu terasa bagi kita semua yang senantiasa membaca la ilaha illallah. Yang maujud itu adalah rasanya yang bagi kita umat Islam itu terasa. Ya, bukan Allahnya yang dimaujudkan, diadakan. Kalau Allah diada-adakan, nanti keluarlah Tuhan yang diada-adakan, bukan Tuhan yang maha ada. Ya, maka bertawakal kepada yang maha hidup, yang nggak pernah mati. Jangan bertawakal kepada manusia yang juga diadakan oleh Allah. Nyambung nggak ini? Ya, karena kan kita seringkali bersandar kepada yang diadakan oleh manusia, yang diadakan oleh Allah. Nah, kalaupun ingin kita meminta pertolongan kepada yang Allah adakan di muka bumi ini, yakni manusia, maka kuatkan niatnya. Ya Allah, aku berwasilah kepada manusia yang telah Engkau jadikan di muka bumi ini dan Engkau berikan fadilah padanya. Aku berwasilah kepadanya. Ya, bukan bertawakal padanya. Yang namanya wasilah itu ya namanya wasilah. Ya, perantara. Kalau perantara itu jangan terlalu berharap. Tapi kalau langsung kepada Sang Maha Mutlak, ya tentu kita akan lebih enak bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertawakallah kepada yang maha hidup, bukan kepada orang yang hidupnya sementara. Ya. Itu ya, ini surah Ibrahim ayat 11. Kembali Allah berfirman, Qala ta'ala, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ya, dan apabila ya kamu telah membulatkan tekad, itu biasa terjemahkannya, bila kamu telah punya niat kuat, ya, maka sandarkan semuanya itu kepada Allah. Kalau sudah punya niat kuat, sandarkan kepada Allah. Punya tekad kuat, sandarkan itu kepada Allah. Agar Allah nanti yang bantu. Ya, kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ayat fil amri bitawakkuli katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat tentang perintah untuk tawakal ya, itu banyak dan sudah maklum. Ya. Ayatnya banyak perintah untuk bertawakal ya. Nah, kembali Allah berfirman wa qala ta'ala
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah itu akan mencukupkan baginya. Apa yang dicukupkannya? Keperluannya. Ya, kita minta A, B, C, D, ya Allah cukupkan itu. Tapi syaratnya adalah senantiasa bertawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bersandar itu orang yang dekat. Ya, ini contoh kita lah. Misalnya gini, saya pengen nyandarkan badan saya sama orang yang nggak kenal, ya nggak mungkin orang mau. Saya tentu bersandar kepada orang yang dekat. Saya bersandar kepada ibu saya, bapak saya, bersandar kepada istri. Ya, itu bisa bersandar tubuh ini, apalagi dengan kelelahan. Ya, tentu orang yang dekat dengan Allah, ketika dia bersandar, Allah cukupkan itu semua baginya. Ya, bagaimana dekat? Ya kan sudah ada bab-bab banyak tuh kita kaji. 6 bab. Yaitu semua cara untuk dekat diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surah At-Talaq ayat 3. Ini ayat yang sering kami amalkan juga ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini ayat yang sering kami baca sebelum pembuka zikir Alam Nashrah. Ya, sebelum membaca surah Alam Nashrah 41 kali, membaca wa may yatawakkal ini sebanyak 11 kali. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini dibaca agar kemudian Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sebagaimana penjelasannya dicukupkan oleh Allah apa yang diinginkan. Ya, tapi bukan sekedar lisan yang membaca, tapi hati, pikiran, ya semuanya dan terangkum seluruhnya itu untuk menyelimuti dirinya secara utuh. Ayat-ayat tadi. Silahkan yang pengen mengamalkan juga silahkan. Bismillah. Ya. Wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman, ingat ya, itu yakinlah itu kalau Allah sudah menjanjikan ya akan mencukupi, yakin. Masa nggak yakin sama Allah? Nah, orang yang nggak yakin sama Allah itu yang susah. Allah kembali berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Subhanallah, ini konsepsinya. Ini betul-betul pointersnya tentang ketawakalan. Apa kata Allah? Sesungguhnya ya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya. Ia atau mereka yang bila disebut nama Allah maka hati mereka itu menjadi bergetar. Takut. Ini korelasinya dengan bab takwa kemarin ya. Nah, orang beriman hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Ya. Lalu kemudian apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan firman Allah, ayat Allah, itu bertambah imannya. Tapi sekarang ini kita minta maaf. Masya Allah, saya kadang-kadang sedih gitu ya. Kalau acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh
qori kita atau qoriah kita. Tapi alangkah banyaknya yang kemudian ngobrol. Kayak kalau acara kawinan itu, wah ya Allah, ada qori baca Quran, ngobrol di mana-mana, gak ada satupun yang tenang. Ya, atau asik dengan gawainya, asik dengan HP-nya. Ya, Masya Allah. Gimana mau bertambah iman kalau dia mendengar ayat Quran saja sudah tidak mau? Maka cobalah, ini bagi siapapun di antara kita di sini, seluruh sahabat ngaji narasi online, kalau ada yang ngaji, diam. Nggak usah ngobrol. Masa firman Allah disia-siakan? Gitu ya. Maka saya bersyukur kalau di Manado ini alhamdulillah ya, saya setiap mendengar qari'ah itu membaca Al-Quran, biasanya langsung dilanjutkan dengan terjemah ya. Ya meskipun kita mendengarkan terjemah nggak ada masalah. Ya, ada yang mengatakan masa Quran kok cuma terjemahnya aja. Bersyukur alhamdulillah ada yang bacain terjemahnya. Kalau pengen dalam lagi ya ngaji nanti tafsirnya gitu. Gimana mau bertambah iman kalau kemudian ada yang baca Quran aja dia menafikan. Sedangkan dalam Al-Quran itu firman Allah, gimana hatinya mau bergetar untuk ketika dia mendengar nama Allah. Lah disia-siakan. Nah, pada saat itulah maka orang ini tidak punya manfaat akhirnya bagi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka semua itu bertawakal. Itu orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu disebut nama Allah, dia bergetar hatinya ketika ada dibacakan ayat Quran, bertambah imannya, dan dia nggak takut untuk menyerahkan semuanya ini kepada Allah. Urusan ini semuanya kepada Allah. Ya, ingat tuh waktu kita membahas akhir ya, bab tentang yang kemarin ini ya. Kita bahas itu di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan informasi bahwa orang yang bertakwa kepada Allah itu ya nggak punya rasa takut, kecuali takutnya itu kalau dia ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendirinya dia mudah berserah diri pada Allah karena dia sudah melakukan semuanya. Ya, ingat ada kajian yang kemarin itu yang cara mudah untuk bertakwa itu ya. Ya, cara mudah untuk bertakwa itu gampang sekali kok. Ya, ikutin aja perintah Nabi yang 5 hal itu, selesai itu. Nah, kalau sudah melakukan itu semua, tawakal pada Allah enak. Karena kalau sudah melakukan itu semua, hatinya menjadi kuat, ya, mendengar firman Allah kita nggak kaku, ya, mendengar nama Allah, pasti kita akan ingat akan Allah, bergetar itu artinya langsung, ya Allah, langsung ingat Allah. Bukankah kita memiliki keinginan untuk melihat Allah di akhirat? Lo baru dengar nama Allah saja udah nggak mau. Dengar firmannya udah nggak mau. Gimana mau ketemu Allah? Ya mudah-mudahan ini jalan kita semua untuk bisa menjadi lebih baik, semakin yakin akan janji-janji Allah, dan kemudian kuat bersandar diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Anfal ayat 2. Wal ayat fi fadli tawakkuli katsiratun ma'rufah. Kalau tadi ayat tentang perintah juga banyak, maka ayat tentang keutamaan dalam bertawakal itu juga begitu banyak dan ma'rufah. Ya. Ma'ruf bisa diketahui banyak lah. Ya. Nah itu ya. Nah insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada hadis ke-74 insyaallah. Ini agak cukup panjang hadis ke-74 ini. Ya, dan ini bicara tentang
eh, Nabi memberikan informasi bahwa beliau diperlihatkan oleh Allah, ya, mukasyafah diperlihatkan oleh Allah tentang umat-umat terdahulu. Nah, ini seru. Ya, nanti kita kaji insya Allah. Nah, poinnya adalah dalam ayat-ayat ini Allah ingin menjelaskan pertama bahwa perintah yakin dan bertawakal itu Allah secara langsung memerintahkan. Karena Allah lah sang Al-Hayyu, ya, Allah yang sang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, la yamut, tidak akan pernah mati, abadan, selama-lamanya. Ya, karena Allah lah sang maha hidup. Ya. Karena Allah sang maha hidup, kita ini hanya hidup sementara, bersandarlah kepada yang betul-betul hidup. Itu perintah, dan kemudian orang yang sudah bertawakal dan kuat keyakinannya karena Allah akan janji-janji Allah, maka yakinlah ada nilai keutamaan baginya. Salah satunya, kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau saya mau cerita dulu itu, ya Allah, dulu istri saya itu mau ngelahirin, ya, saya pekerjaan dulu belum jadi belum seperti sekarang ya. Pekerjaannya ya mengajar ngaji dan mengajar di beberapa sekolah, ya cukuplah untuk kebutuhan hidup. Karena memang itulah prinsip kita, sedikit cukup, banyak pasti kurang gitu. Kalau tidak punya rasa tawakal, berserah diri kepada Allah. Tapi kalau berserah diri, semua cukup, meskipun sedikit. Dan waktu itu anak pertama, itu sudah bukaan, istri itu sudah bukaan untuk melahirkan anak pertama, bawalah ke bidan, sampai di bidan, dari jam 8 sampai jam 2 nggak nambah-nambah bukaannya. Ya, uang di dompet ya alhamdulillah cukup untuk di bidan. Sampai jam 3, kata bidan ini nggak boleh, ini nggak bisa, ini nggak nambah-nambah, kita harus bawa ke rumah sakit. Dirujuklah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, masuk administrasi, ya bertambah dari jumlah yang ada di bidan. Ya alhamdulillah masih ada uang tadi. Ya. Tiba-tiba sampai jam 9 malam padahal sudah disuntik rangsang, ya ini cobaan. Karena Allah menguji. Setiap orang tuh nggak ada satupun yang tidak akan diuji. Allah pasti menguji. Dan itu ujian saya saat itu. Sampai jam 9 malam ternyata nggak juga terbuka, ya padahal sudah disuntik rangsang dan sebagainya, tambah stres. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit khusus bersalin. Ya, bertemu dengan dokter spesialis bersalin saat itu. Lalu kemudian dicek, ternyata sudah infeksi sebelah. Ya, lalu kemudian akhirnya harus dioperasi. Ketika diinformasikan di administrasi, wow, tahun 2009. Tahun 2009 informnya waktu berapa saya lupa tuh, 11 juta kalau nggak salah. Ya uang nggak ada, uang di kantong ya nggak nyampe, uang di kantong nggak nyampe. Ya pada akhirnya setelah melahirkan ya saya berserah diri kepada Allah, ya taruh sejadah, ya lalu kemudian minta sama Allah, ya sudah akhirnya alhamdulillah sampai mau keluar ya ternyata alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Fahuwa hasbuh. Allah yang mencukupkan. Lewat siapa? Ya lewat tangan-tangan manusia yang Allah gerakkan. Jadi yang menggerakkan bukan kita. Ya, maka minta maaf. Masjid-masjid berhentilah minta-minta. Kayak nggak punya Tuhan gitu. Ya. Bagaimana caranya? Ya siapa yang mau nyumbang silahkan. Tapi tolonglah nggak usah lah minta-minta di jalan gitu. Kalau ada orang yang tersakiti, kan terganggu, itu kan bisa bahaya. Ya, maka bagi yang membangun rumah Allah, jangan lukai Allah dengan cara meminta-minta. Kalau orang mau nyumbang, biar tergerak hatinya menyumbang. Loh nanti masjid kami ini gini-gini aja, ya nggak apa-apa, kan masjid itu lil muqimin aslinya. Untuk orang yang tinggal setempat.
Ya kalau orang yang di tempat saja sudah nggak mau membangun masjidnya, ya berarti dia nggak punya rasa terhadap Tuhannya. Ya, itu saja prinsipnya. Jadi sahabat ngaji narasi online, ingat, serahkan diri ini kepada Allah, berserahlah diri ini kepada Allah, dan yakin akan janjinya. Maka insya Allah baginya keberkahan ridho. Ya, tadi ridwan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita ketemu lagi. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulal salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.